Hai pembelajar, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat buku dalam versi digital. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat buku digital dengan menggunakan aplikasi e-book editor dengan menggunakan Sigil. Sebelum kita membuat buku digital, kita persiapkan terlebih dahulu tools pembuat e-book dan tools untuk membaca e-book. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan file karangan buku yang akan kita digitalkan. Agar perbedaan buku itu mencolok dengan buku teks biasa, kita juga hendaknya mempersiapkan file audio, video, dan jangan lupa file gambar untuk memperjelas konsep, dan jangan lupa juga Anda harus mempersiapkan cover yang menarik untuk buku digital Anda. Install tools terlebih dahulu. Di sini ada dua yang harus kita punya, yaitu menginstal aplikasi book editor dan menginstal aplikasi book reader. Untuk aplikasi book editor, di sini saya akan memilih aplikasi Sigil. Ketik sigil.com, kemudian akan diarahkan pada website Sigil. Klik download, kemudian Anda bisa memilih Sigil sesuai dengan perangkat komputer atau laptop Anda. Di sini saya akan mencoba mendownload versi terbaru, kemudian akan terdownload secara otomatis. Tunggu proses download sampai selesai, kemudian setelah itu klik Show All, kemudian Show in Folder, lalu klik untuk menjalankan Sigil. Klik Install, Install for me only, lalu klik I accept the agreement, lalu klik Next. Klik Next lagi, jangan lupa create desktop icon, kemudian Next. Setelah itu, klik Yes. Klik Next, kemudian klik Install. Setelah selesai, klik Finish. Buka desktop, kemudian klik icon Sigil untuk membuka aplikasi Sigil. Ini adalah tampilan default aplikasi Sigil. Setelah itu, agar kita bisa mengedit file HTML pada Sigil, kita perlu untuk menginstal lagi page editornya. Kita kembali pada sigilebook.com, kemudian klik page edit, klik download, kemudian kita download page editornya. Setelah terdownload, klik Show All, kemudian Show in Folder, lalu jalankan. Lalu Install for me only, accept agreement-nya, klik Next. Next lagi, klik Next, kemudian Yes. Klik Next, lalu Install. Kemudian Finish. Kita lihat di sini sudah terinstall Sigil dan page editornya. Sekarang saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi yang kita perlukan untuk membaca buku digital yang akan kita buat nanti. Aplikasi yang akan saya gunakan adalah Radium. Ketik saja Radium, kemudian pilih Chrome Web Store, Add to Chrome, lalu klik Add Apps atau klik Add Aplikasi. Tunggu proses checking, kemudian setelah selesai akan muncul plugin icon Radium pada Chrome. Ini adalah tampilan Radium. Nanti kita akan menambahkan buku digital di sini, jadi kita tutup aplikasinya terlebih dahulu. Setelah semua tools terinstall, siapkan bahan untuk membuat buku digital.
Di sini saya mempersiapkan satu folder yang berisi bahan-bahan yang diperlukan dalam buku digital. Anda bisa menyesuaikan semua bahan yang dibutuhkan. Folder ini berisi satu naskah digital dalam format doc. Ini saya membuatnya dalam Microsoft Word. Kemudian satu file audio berupa file MP3, lalu satu file video berupa file MP4, dan dua gambar berisi cover, yaitu cover depan dan cover belakang dalam format JPEG. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan naskah digital. Sigil merupakan aplikasi editor yang akan menghasilkan file EPUB untuk buku digital. Aplikasi yang dapat digunakan untuk menyusun naskah digital dengan format EPUB, salah satunya adalah Microsoft Word. Jadi persiapkan satu karangan yang sudah diketik dalam Microsoft Word. Hal yang perlu diperhatikan pada proses penyiapan materi untuk dikonversikan menjadi naskah digital adalah mengatur tata letak dokumen. Atur sedemikian sehingga dokumen tampak rapih pengetikannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada gambar. Pengaturan pada gambar di Microsoft Word pastikan dalam posisi inline with text. Caranya adalah klik gambar dengan cara klik kanan, kemudian klik wrap text, lalu pilih inline with text. Pastikan semua gambar dalam posisi inline with text. Jika dalam karangan Anda terdapat tabel seperti ini, Anda harus mengatur tampilan tabel, karena tampilan tabel dalam EPUB harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan alat baca EPUB yang beragam, baik dari sisi perangkatnya maupun perangkat lunak. Tampilkan informasi secukupnya pada tabel dan potong kolom sesuai dengan kebutuhan jika dirasa data yang ditampilkan terlalu panjang. Untuk pengaturan lebar tabel, buatlah menjadi relatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada tabel, kemudian akan muncul kotak dialog tabel properties, kemudian pada tab table, klik preferred width sehingga muncul tanda centang, kemudian rubah pada measure in menjadi persen. Ubah lebar preferred width sesuai dengan kebutuhan tabel. Misal di sini saya akan jadikan 100%. Lalu oke. Ketika semua pengaturan tata letak dan penformatan dokumen sudah dilakukan, maka file doc akan kita rubah dalam bentuk HTML. Caranya adalah file, save as, kemudian pilih folder, kemudian pada Save as Type dokumen, klik drop down, lalu pilih Web Page Filter, klik Save. Lalu, jika ada dialog seperti ini, klik Yes. Klik Continue. Kemudian tampilan akan berubah menjadi format HTML seperti ini, lalu Close. Maka kita sudah mempunyai dua file, yang satu dalam format doc, yang satu dalam format HTML. Yang akan kita gunakan nanti untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Sigil adalah yang format HTML. Setelah semua bahan sudah disiapkan, maka kita baru bisa memasukkan semua bahan ke dalam aplikasi Sigil. Buka Sigil, kemudian klik Open, lalu pilih lokasi penyimpanan file. Untuk format filenya kita atur dengan cara klik drop down agar semua bisa terlihat, maka klik All Files. Lalu pilih file HTML, klik Open. Di sini akan muncul preview seperti ini. Jika preview tidak nampak, maka Anda bisa mengaktifkannya pada View, kemudian klik Preview. Jadi seperti ini. Jika masih ada yang ingin dirubah, maka Anda bisa mengaktifkan Page Editor ini.
page editor ini seharusnya bisa langsung, akan tetapi jika Anda tidak bisa mengaktifkan ini, maka Anda bisa klik edit, lalu klik preference. Nah, biasanya kalau misalnya di sini kosong seperti ini, Anda harus mencari atau menautkan sigil dengan page edit. Caranya adalah klik browse, kita langsung aja ke desktop. Di sini klik page edit, lalu open seperti ini. Klik OK. Saya akan menunjukkan kalau ini tidak diaktifkan. Klik edit, lalu preference. Coba saya clear lalu OK. Ini tidak akan bisa dibuka. Jadi, ketika ingin mengaktifkannya, pastikan pada bagian edit, preference, di sini preferred external HTML editornya itu perlu ditautkan terlebih dahulu. Tadi saya meletakkannya di desktop, jadi saya langsung saja ke desktop, kemudian klik page edit, lalu open, klik OK. Baru kita bisa membuka page editnya. Seperti ini. Jika ada hal yang ingin dirubah, di sini kita bisa melakukan perubahan. Misal, ini tadi saya lupa tidak mengaktifkan indentansi pada Word. Jadi, indentansi pada Word ini seharusnya sudah dilakukan. Saya hanya melakukannya pada sub-sub topik saja. Untuk yang judul masih belum saya beri indentansi. Jadi, indentansi itu seperti ini. Saya coba untuk membuka ini. Jadi, Anda bisa langsung membuat indentansi di bagian styles. Untuk judul bisa diberi heading 1, untuk subjudul bisa diberi heading 2. Nah, misalnya ini diberi heading 2. Tapi kalau misalnya Anda terlupa, tidak apa-apa, karena nanti kita bisa melakukan editing pada sigil. Kita tutup dulu. Karena tadi saya terlupa untuk melakukan penformatan indentansi, maka sekarang saya akan melakukan penformatan indentansi di bagian judulnya. Jadi di sini saya beri heading 1, lalu saya tengahkan. Karena terlalu lebar, saya kurangi. Kemudian prakata ini saya berikan heading 1, lalu saya tengahkan. Kemudian bagian ini juga saya beri heading 1. Untuk yang lain-lain, subjudul ini sudah saya lakukan di Word, jadi di sini saya abaikan. Pada bagian ini saya juga akan memberikan indentansi heading 1, lalu saya tengahkan seperti ini. Kemudian pada daftar pustaka juga, dan saya akan menambahkan glosarium. Ini juga saya berikan heading 1 dan saya tengahkan seperti ini. Setelah selesai, kita bisa melakukan penyimpanan. Klik simpan seperti ini. Kemudian bisa ditutup dan kita kembali ke sigil. Di sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan pada bagian yang sudah kita rubah tadi. Selanjutnya saya akan memberikan identitas pada buku digital. Di sini saya akan memberikan informasi yang mendeskripsikan data buku atau naskah. Caranya adalah klik Touch Tool pada sigil, kemudian pilih Metadata Editor. Klik Add Metadata. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data penulis. Klik Author, kemudian ditulis nama penulisnya. Kemudian saya akan menambahkan lagi metadatanya. Di sini saya akan memberikan language atau bahasa. Saya memilih Indonesia. Kemudian saya tambahkan lagi. Di sini saya akan menambahkan penerbit bukunya. Anda bisa mengetikkan langsung dengan cara klik 2 kali. Di sini penerbitnya adalah Quantum Book. Lalu saya add metadata lagi untuk memberikan identitas ISBN karena buku ini ada ISBN-nya. Jadi saya akan menambahkannya di sini. Setelah selesai, bisa klik OK.
Kemudian saya akan memberikan daftar isi untuk buku digital. Caranya adalah klik tool, kemudian klik table of content. Table of content ini akan memudahkan pengguna melakukan navigasi di dalam dokumen EPUB. Tampilannya nanti akan mirip seperti hyperlink dalam halaman web. Ini akan mudah dilakukan jika Anda sebelumnya sudah menentukan heading atau indentansi pada setiap bagian yang ingin dimasukkan ke dalam daftar isi. Misal, judul dan subjudul yang sudah kita lakukan tadi. Caranya adalah klik table of content, kemudian generate table of content, akan muncul seperti ini. Di sini akan nampak semua yang sudah kita beri indentansi. Di sini Anda bisa melakukan pengurangan dengan cara menghilangkan tanda centangnya. Akan tetapi kalau misalnya ini dirasa cukup, maka bisa langsung klik OK. Setelah selesai, jangan lupa untuk memberikan sampul pada naskah digital Anda. Ini bisa terdiri dari sampul depan dan juga sampul belakang. Untuk menambahkan sampul depan, caranya adalah klik Tools, kemudian klik Add Cover. Anda bisa menambahkan dari dalam file e-book, akan tetapi Anda juga bisa menambahkan file di luar e-book dengan cara klik Other File, kemudian klik cover depan, lalu open. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menambahkan cover belakang, caranya adalah pada book browser, pilih cover, kemudian Anda bisa klik kanan, kemudian add copy, lalu di sini akan muncul seperti ini, geser pada bagian belakang, seperti itu. Kemudian dipilih lagi, lalu klik kanan. Anda bisa menambahkan lagi filenya dengan cara add existing file, pilih cover belakang. Di sini terlihat masih belum berubah. Jadi di sini saya akan mencoba untuk merubah bagian ini. Saya klik rename, kemudian saya beri cover belakang. Kemudian saya ganti namanya menjadi cover belakang, dan pada bagian title diganti namanya menjadi cover belakang. Nah, sampai muncul preview seperti ini, cover depan tadi sudah berubah menjadi cover belakang. Setelah selesai, lakukan penyimpanan. Caranya adalah klik File, kemudian klik Save atau Save As. Di sini saya akan memberikan judul buku Humas dan Keprotokolan kelas 3. Seperti ini. Ini filenya nanti akan berubah menjadi file EPUB. Lalu klik Save. Agar ada pembeda antara buku digital dengan buku teks biasa, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan file audio dan file video. Kita buka tab untuk teksnya. Misalnya saya akan menambahkan pada bagian sini. Kita klik saja seperti ini. Nah, misal saya akan menambahkannya pada bagian sini, tinggal Anda letakkan pada HTML, kemudian klik Enter. Lalu di sini saya akan mencoba untuk memasukkan file audio. Yang harus diperhatikan di sini, file audio harus dalam format MP3. Jadi Anda harus menyiapkannya terlebih dahulu. Caranya adalah klik Insert, kemudian pilih File, lalu Other File. Di sini saya sudah mempersiapkan contoh audio, tinggal dipilih, kemudian Open. Nanti pada preview akan muncul seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan video, misal di bagian sini. Diklik saja pada bagian preview, nanti otomatis di sini akan mengarah pada tampilan sesuai pada preview. Misal saya akan memberikan pada bagian sini, klik Enter, klik Insert, pilih File, kita cari File,
video yang akan kita masukkan. Di sini saya sudah mempersiapkan satu video. Lalu klik, kemudian open. Yang harus diperhatikan di sini adalah audio harus sesuai dengan isi buku. Baik audio maupun video, semuanya harus sesuai dengan isi buku. Di sini audio dan video kurang sesuai, tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya untuk memasukkan file audio dan file video. Yang perlu diperhatikan di sini adalah file audio harus dalam format MP3 dan file video harus dalam format MP4. Jadi itu adalah file yang bisa dibaca oleh EPUB nanti. Setelah selesai baru kita lakukan penyimpanan. Klik file, klik save as, lalu di sini beri nama file, kemudian save. Sekarang kita akan melihat bagaimana hasil dari editing buku digital kita dengan menggunakan Sigil. Caranya adalah buka Google Chrome, kemudian ketikkan Radium, klik Radium Chrome Application. Karena kita tadi sudah menginstal tools ini di awal, tinggal launch application. Ini adalah buku sebelumnya yang saya edit. Sekarang saya akan menambahkan buku yang sudah saya edit tadi. Klik add to library, kemudian choose file, kemudian pilih file EPUB, klik open. Di sini terlihat metadata penulisnya. Jadi ketika kita sudah men-setting metadata untuk penulis, maka buku tersebut akan muncul nama penulisnya seperti ini. Untuk membacanya tinggal klik saja 2 kali. Ini gambarnya terlihat terputus, tapi tidak masalah, kita bisa men-settingnya menyesuaikan dengan tampilan buku. Di sini saya akan mencoba untuk men-setting tampilannya. Klik style. Di sini saya akan mencoba untuk memilih tampilan bold plus. Untuk font size-nya saya memilih Noto Serif. Kemudian layout. Di sini saya pilih display format yang 2 halaman. Kemudian scroll mode-nya saya pilih yang auto. Kemudian save change. Ketika kita sudah memasukkan table of content-nya bisa kita lihat di sini. Jadi seperti ini. Ini adalah table of content yang sudah kita buat tadi. Anda bisa melakukan navigasi dengan cara memilih judul atau subjudul yang Anda inginkan. Misal di sini saya klik sejarah protokol. Di bagian sejarah protokol tadi saya memasukkan audio dan video. Di sini kita akan melihat apakah file audio dan videonya bisa dijalankan. Ini bisa dijalankan file audionya. Kemudian tinggal klik video. Di sini terlihat tadi bahwa videonya tidak sesuai. Ini hanya sekedar contoh, tapi untuk Anda ketika mempraktekkan nanti Anda harus menyesuaikan audio dan video sesuai dengan isi buku. Kita akan melihat secara keseluruhan tampilan isi buku. Jadi ini cover yang sudah kita buat tadi. Ini halaman pertama, halaman kedua, dan selanjutnya. Di sini terlihat bahwa tampilan gambar teratur. Ini karena tampilan gambar sudah kita setting wrap text-nya menjadi inline with text. Namun di sini terlihat bahwa ketikannya masih kurang rapi. Jadi Anda bisa melakukan proses editing agar tampilannya lebih rapi dengan menggunakan quick edit lagi. Ini tampilan tabelnya. Jadi tampilan tabelnya ini agar terlihat seperti ini, Anda harus melakukan setting tabel seperti yang saya contohkan di awal video tadi. Dan ini adalah cover belakangnya. Ada banyak sekali aplikasi selain Radium yang bisa digunakan. Ini juga bisa Anda buka dalam aplikasi book reader lain, bisa dibuka dengan menggunakan laptop dan juga bisa dibuka dengan menggunakan HP. Namun yang harus diperhatikan adalah
Anda harus terlebih dahulu menginstal book reader-nya. Saya akan mencoba untuk membuka file EPUB yang sudah saya buat tadi. Caranya adalah kita harus mentransfer file ke HP terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba untuk mentransfer file dari laptop ke dalam HP. Kita hubungkan terlebih dahulu perangkat dengan HP seperti ini. Kemudian buka file EPUB-nya. Kita pilih file EPUB, kemudian kopikan ke HP. Saya akan buatkan folder baru. Di sini saya kopikan pada HP. Setelah itu ditutup. Pastikan di Android Anda sudah terinstall book reader. Jika tidak ada, Anda bisa menginstal di Play Store. Ketik Moonreader, kemudian klik install. Lalu tunggu proses instalasi selesai. Buka aplikasi Moonreader, lalu izinkan, klik batal. Setelah itu kita cari filenya. Kemudian Anda bisa klik dan memilih e-book reader mana yang akan digunakan dalam Android Anda. Di sini saya mempunyai dua e-book reader, yang satu e-book reader, yang satunya Moonreader. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan Moonreader. Jadi tampilan di HP seperti ini. Sekarang saya akan mencoba apakah media di sini bisa dimainkan atau tidak. Ternyata ini bisa dimainkan. Kemudian saya akan mencoba untuk membuka videonya. Ternyata juga bisa dimainkan. Di sini Anda bisa mengatur tampilannya. Kita juga bisa melihat table of content-nya di sini dan kita bisa menavigasi tampilan yang kita inginkan. Kita akan mengarah kemana, kita bisa langsung klik. Saya akan mencoba merubah visual option-nya. Di sini saya akan mencoba untuk efek membalikkan halaman. Jadinya seperti ini. Jadi dengan begitu Anda bisa bebas memilih apakah Anda akan membaca buku digital Anda dengan menggunakan laptop atau Anda akan membaca buku digital yang sudah Anda buat dengan menggunakan Android. Di sini Anda bisa melihat perbedaan di antara keduanya. Demikianlah pembahasan kali ini tentang pembuatan buku digital.
Selamat membuat buku digital dan semoga sukses.